Nah, Ibu berharap kalian tetap dalam kondisi yang sehat ya, dan punya semangat yang tinggi untuk kita sama-sama belajar di dalam kelas online. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mati lampu. Lanjutin videonya besok deh. Hah? Hah? Iya, yaudah, nanti aku kirim filenya ya. Mana ya? Lowbat lagi. Tes dulu deh. Nah, udah tinggal dulu deh. Nah, ini biarin aja deh lampunya. Ya, mati lampu lagi. Ah, udah siang. Buka deh, buka-buka. Enak nih kayaknya nonton TV. Nonton TV deh. Enakan main Instagram nih. Ada anak-anak kelas 6. Ya, anak-anak, tadi gimana? Udah nonton video yang tadi belum? Udah selesai belum nonton videonya? Ibu merasa ada yang salah ya. Ada suatu kesalahan di dalam video tersebut. Anak-anak bisa menebak apa yang menjadi pikiran ibu? Oh, sulit ya. Di dalam video tentu saja terlihat bahwa ada seseorang, ya kan? Seseorang itu tidak menghemat listrik. Dia menggunakan listrik berlebih, maksudnya dia menggunakan listriknya, twinkle lightnya dibiarkan begitu saja. Kemudian sudah siang, hari sudah siang, lalu masih menyala gitu. Nah, anak-anak, coba ibu akan hitung sampai dengan 10. Anak-anak pergi tur di rumah adik anak-anak untuk menemukan kondisi di mana anak-anak tidak menghemat listrik. Jadi nanti ditulis ya. Misalkan anak-anak menemui di kamar mana lampunya belum mati. Jadi anak-anak bisa langsung matiin. Ibu hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, langkah yang pertama kalian adalah lakukan itu yakni bisa membantu kita untuk mengurangi pemanasan global yang ada. Nanti pasti penasaran kan kenapa bisa begitu? Kita nonton nanti video selanjutnya. Ibu akan jelaskan. Nah, selain kalian berkontribusi dalam menghemat energi listrik, ibu juga penasaran nih, ketika kalian mendengar topik menghemat listrik, itu apa sih yang kalian pikirkan? Apa yang sudah ada di benak kalian? Coba dong, ibu mau tahu. Nanti ibu akan tunjukkan di dalam Mentimenternya yang akan ibu lakukan, akan ibu bagikan di dalam kelas sinkronus. Nah, kalian scan dulu ya. Scan di sini kodenya, lihat di sini kodenya juga Mentimenternya. Oke? Jadi kalau sudah, kita lanjut. Nah, kalau anak-anak sudah scan, terus ketik apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar topik penghematan energi listrik. Maka ibu akan lanjut untuk menjelaskan
biasa digunakan di rumah ibu itu untuk mendengarkan berita juga atau mendengarkan siaran-siaran rohani seperti itu. Kemudian ada ini dia. Nah, kalau yang ini anak-anak pasti sering melihat di rumah makan atau juga di kedai-kedai minuman. Ini adalah blender ya, anak-anak sudah pasti tahu ini blender. Nah, kemudian masih ada banyak lagi ya anak-anak. Nah, oke anak-anak, jadi ibu mau jelasin arus listrik mengalir melalui kabel listrik. Besar kecilnya arus listrik itu biasanya dinyatakan dengan ampere. Besar kecilnya tegangan bergantung pada sumber listrik. Sekarang setiap alat rumah tangga itu biasanya menggunakan tegangan 220 volt. Contohnya nih yang ibu pegang. Semua peralatan listrik itu disesuaikan dengan tegangan listrik. Seandainya peralatannya tidak sesuai, maka alat tersebut biasanya akan rusak atau terbakar. Oke anak-anak, ibu akan melanjutkan penjelasan materinya menggunakan PPT. Jadi tetap fokus. Kita akan selesaikan pembelajaran kita, materi kita. Nah, agenda hari ini tentu saja anak-anak harus menyelesaikan menonton video ini, kemudian nanti join bersama-sama di kelas sinkronus dan nanti melanjutkan dengan mengerjakan tugas. Nah, di sini ada buku yang bisa kalian baca, yakni dari tema 4 globalisasi ya. Dan ibu punya quotes hari ini yang ibu bacakan ya. Rahasia untuk maju adalah dengan memulai, dari Mark Twain. Jadi anak-anak bisa memulai startnya dengan menyimak video ibu dengan baik ya, oke? Nah, kita akan membahas mengenai kegunaan alat-alat listrik yang ada di sekitar kita. Tentu saja anak-anak tahu ya, sudah tahu alat-alat apa saja itu. Nah, sebagian besar masyarakat di negara kita itu membutuhkan listrik. Tentu saja kita di dalam pandemi seperti ini melakukan aktivitas di rumah akan sangat-sangat membutuhkan listrik. Contohnya seperti apa ya? Nah, listrik juga digunakan di dalam perusahaan. Ini tampak ya, ada orang-orang yang sedang berdiskusi di sebuah perusahaan. Tentu saja dari penerangannya, dari AC-nya pasti terhubung dengan listrik. Kemudian, nah, anak-anak bisa melihat ya di sini. Nah, ini tampak seperti sebuah industri perusahaan besar. Ada berbagai banyak sekali alat-alat di sini, alat-alat yang mesin-mesin yang digunakan. Tentu saja ini juga menggunakan listrik. Tentu saja untuk penerangan mereka juga menggunakan listrik. Selanjutnya, nah, ini adalah sebuah pabrik. Di dalam pabrik juga pasti di dalamnya menggunakan sangat bergantung kepada listrik. Dari mengoperasikan alat-alat yang berbau teknologi tentu saja menggunakan listrik ya. Banyak sekali kita temui. Kemudian, nah, ini adalah contoh yang paling dekat dengan kita. Di rumah kita tentu saja banyak sekali menggunakan sumber energi listrik ya anak-anak. Dari mulai menyalakan kipas angin, ada menyalakan lampu, kemudian juga kita mengecas laptop ataupun alat-alat elektronik lainnya. Nah, semua peralatan listrik itu disesuaikan dengan tegangan listriknya. Seandainya peralatan listrik yang menggunakan energi listriknya itu nggak sesuai atau tidak sesuai dengan tegangan yang ada, maka alat tersebut akan rusak atau terbakar. Pernah melihat sesuatu alat elektronik gitu yang digunakan tegangan listriknya tidak sesuai kemudian bisa meledak? Pernah melihat ya? Ataupun pernah menonton video gitu seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai pemanfaatan energi listrik. Rumah tangga dengan konsumsi energi listrik yang cukup besar itu memberikan peran pada terjadinya sejumlah fenomena pemanasan global. Lah, kenapa Bu? Kok bisa begitu ya? Mengapa sih listrik bisa membuat pemanasan global gitu? Kok bisa sampai situ gitu ya? Kita pasti berpikirnya seperti itu ya. Nah, pertama-tama nih di sini terlihat ya pemanasan global. Jadi suhu bumi menjadi meningkat. Lalu kita harus paham betul bagaimana sih pemanasan global itu merupakan tanggung jawab kita juga, dan kita juga ternyata
berkontribusi loh. Dan apabila kalau kita tidak hati-hati, maka akan seperti visual di dalam video ini nih. Ketika membakar korek api, maka suhu bumi akan naik. Ini cuma visual ya, tidak kita terus kemudian menggunakan korek api lalu suhu bumi meningkat. Nah, seperti ini ya. Ini adalah visualnya seperti apa. Nah, kemudian ya anak-anak, ini loh dampaknya loh anak-anak. Terjadi kekeringan. Ini akibat pemanasan global juga. Nah, mengerikan sekali ya, sungguh-sungguh amat sebuah hal yang membuat kita harusnya lebih kembali aware terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita. Kemudian, nah ini nih. Jadi ketika pemanasan global terjadi, pastinya suhu bumi meningkat. Ini menyebabkan es yang ada di kutub utara ini menjadi mencair. Nah, ketika es yang ada di kutub utara itu, mencair, maka permukaan air laut juga akan semakin tinggi atau naik gitu. Nah, pasti anak-anak masih penasaran, apa sih listrik yang biasanya hanya ya kita kan cuma pakai untuk hidupkan lampu, Bu. Kita hanya pakai untuk menggosok seperti biasa. Kenapa bisa sampai mengakibatkan pemanasan global ya? Nah, anak-anak, jadi kita tahu bahwa listrik itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan semua orang. Dipakai dalam industri, dipakai di dalam perusahaan, dipakai dalam sektor-sektor yang lainnya juga, dalam pendidikan di masa pandemi seperti ini. Nah, dari kebanyakan negara, listrik ini masih diproduksi berasal dari batu bara. Nah, pembakaran batu bara ini yang kemudian melepas karbon dioksida sehingga menimbulkan polusi udara dan memicu pemanasan global. Jadi anak-anak bisa lebih paham ya kenapa sih kenapa hanya pakai listrik aja bisa menyebabkan pemanasan global. Jauh banget ya, hal sederhana yang kita lakukan kenapa bisa menimbulkan hal yang begitu besar. Nah, jadi pasti penasaran kan kalau misalkan di Indonesia pakai jenis pembangkit listrik apa ya, Bu? Apakah juga menggunakan bahan jadi batu bara? Nah, ada banyak ya contoh pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Mungkin anak-anak lebih familiar mendengar PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Tetapi selain itu juga ada yang namanya PLTU, ada yang namanya pembangkit listrik dengan nuklir. Seperti apa? Nanti anak-anak bisa cari tahu ya, dan kita juga akan bahas di dalam kelas sinkronus kita. Nah, ini ya sungguh mengerikan ya. Nah, pemanfaatan listrik secara bijak di rumah tentu akan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ya. Kalau contoh sederhananya di sini menggunakan setrika, ya kan? Energi listrik diubah menjadi energi panas yang kemudian kita bisa pakai di sini seperti ibu ya, rapi bajunya, tidak kusut, ya kan? Ini adalah salah satu contoh konkret dari pemanfaatan energi listrik di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini menonton televisi. Nah, pemanfaatan energi listrik kita tuh harus mulai menerapkan yang namanya budaya hemat listrik. Artinya kita harus mulai jeli nih memilih peralatan listrik yang kita akan pakai. Contohnya, pilih peralatan yang hemat listrik. Misalnya mengganti lampu pijar yang ada di sekitar kita dengan lampu yang hemat energi seperti itu. Atau kita juga bisa loh memahami lingkungan sekitar. Gimana sih Bu caranya memahami lingkungan sekitar? Jadi misalkan kita habis dari suatu ruangan, kita harus memahami nih, siapa ya yang terakhir dari ruangan tersebut. Pastikan lagi apakah kipasnya sudah mati, apakah AC-nya juga sudah mati, apakah lampunya sudah dipadamkan, TV dan lain sebagainya, alat elektronik lainnya. Sehingga kita tidak ikut untuk seperti tadi, seolah memicu adanya pemanasan global. Jadi kita tidak berkontribusi di dalamnya ya. Nah,
kegiatan kita di ini menghemat energi listrik ya. Kegiatan kita di dalam kehidupan sehari-hari itu tentu saja banyak yang menggunakan energi. Misalnya mencuci kalau di zaman dulu mencuci itu menggunakan manual ya, dicuci menggunakan tangan. Kalau zaman sekarang kan mencucinya bisa menggunakan mesin cuci gitu ya. Kemudian menyetrika, kalau zaman sekarang pasti berhubungan dengan listrik. Kemudian memasak, kemudian ini sumber energi ya. Kemudian belajar juga pasti menggunakan lampu penerangan gitu kan ya. Bekerja yang berhubungan dengan listrik dan sebagainya. Masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, di malam hari kita dapat melihat juga itu karena adanya cahaya yang dihasilkan oleh energi listrik, ya kan? Nah, lalu selanjutnya makin banyak energi yang digunakan, semakin banyak uang yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan energi sehemat mungkin sehingga tidak terjadi pemborosan energi atau tidak ada energi yang terbuang percuma. Nah, anak-anak, kenapa sih kita perlu menghemat energi? Salah satunya juga ini adalah kita menghemat pengeluaran atau biaya. Pernah mendengar orang tua kalian mengeluhkan, aduh jangan boros-boros, nanti listriknya mahal. Pernah dengar? Iya, karena listrik ini juga termasuk salah satu hal yang mahal anak-anak. Coba kita ingat lagi, beberapa sumber energi listrik itu juga dihasilkan dari batu bara. Batu bara ini sumber energi yang dapat diperbaharui apa tidak ya? Iya, tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, jumlah pemakaiannya juga kalau terus-menerus kita pakai akan habis. Oleh sebab itu, anak-anak juga harus turut berkontribusi di dalamnya. Kemudian, alasan menghemat energi. Penggunaan energi listrik yang berlebihan akan menimbulkan pemutusan aliran listrik secara mendadak. Misalnya, setrika kita nyalakan terus digunakan dan dimatikan. Setrika tersebut akan panas melebihi dayanya. Dapatkah kamu membayangkan apa yang terjadi? Misalkan nih, kamu nyetrika baju. Kemudian dibiarkan saja, padahal sudah tidak dipakai. Dibiarkan saja. Apa yang terjadi? Pasti akan sangat panas dan bisa menyebabkan korslet juga atau terbakar karena dayanya tinggi, ya kan? Nah, ini adalah beberapa contoh ulasan yang bisa Ibu sampaikan. Dari sini, dari materi yang Ibu berikan, kalian bisa mencari referensi lain, kemudian kalian bisa saling berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian yang sudah Ibu pernah buat. Jadi anak-anak bisa lebih menambah pengetahuan kalian di dalam mempelajari topik kita hari ini. Nanti jangan lupa untuk gabung di dalam kelas sinkronus. Kita akan menyelesaikan diskusi kita dan juga nanti akan ada sebuah aktivitas yang akan anak-anak lakukan. Oke, sampai jumpa anak-anak.